Baik, pada pertemuan kali ini saya akan sedikit menyampaikan mengenai yang namanya topik 3 berkaitan dengan apa itu? Berdamai dengan diri. Jadi pada materi kebinekaan ini sebenarnya ada 5 topik yang bisa kalian lihat. Yang pertama berkaitan dengan apa? Kebinekaan global. Yang kedua adalah kebinekaan Indonesia. Yang ketiga adalah topik yang nanti akan saya sampaikan mengenai apa itu? Berdamai dengan diri. Berdamai dengan diri. Yang keempat, yang terakhir adalah menuju sekolah damai. Menuju sekolah damai. Nah, pembahasan yang ketiga ini, topik ketiga saya pilih karena ini menjadi hal yang patut saya sampaikan. Yang pertama bisa kalian lihat ada capaian pembelajaran 2 poin di situ. Yang pertama adalah apa, Mbak? Baca, Mbak. Memahami konsep tentang ragam identitas diri. Jadi paling tidak pertemuan hari ini nanti kalian akan mengetahui identitas diri itu apa. Ya, kemudian yang kedua adalah apa? Mampu memberikan contoh welas asih. Welas asih itu apa? Belas kasihan ya pada diri kita sendiri untuk orang lain. Seperti itu. 2 itu yang nanti akan kita pelajari sedikit. Selanjutnya bisa kita lihat. Nah, kita akan membahas sedikit mengenai yang namanya identitas. Tahu ya identitas ya? Identitas itu paling enggak apa? Nama. Oke, selain nama apa? Tempat tanggal lahir. Habis ini apa? Oke, terus nama orang tua. Oke, apa? Alamat, bukan alamat palsu. Nah, dan sebagainya yang kalian sebutkan. Semuanya tidak ada yang salah. Nah, itu tergolong dalam yang namanya apa ya? Tanda atau pengenal. Kamu bisa disebut Salwa, ya. Itu karena anaknya Mr. X, misalnya seperti itu. Bisa dikatakan Mbak Ulan karena alamatnya di Bedoan, misalnya seperti itu. Kan begitu. Dan kumpulan dari apa yang tadi kalian sampaikan, ya, nama, tanggal lahir dan sebagainya. Itu semuanya adalah kaitannya dengan yang namanya pengenal, namanya adalah identitas. Jadi paling tidak identitas itu merefleksikan terhadap diri kita. Orang bisa mengenal identitasmu karena kalian mempunyai apa? Mempunyai ini, ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kita mulai dari diri sendiri. Itu apa itu? Baca, Mbak. Baca. Kenapa Anda mau tidak percaya diri terhadap identitas diri Anda? Pernahkah Anda malu terhadap identitas yang kamu miliki? Pernahkah? Pernah? Misalnya seperti apa? Misalnya seperti kamu malu dengan identitasmu. Misalnya seperti apa? Apa, Mbak? Nama saya belakangnya Susianti. Kenapa disebut Susianti? Karena Oke, boleh. Tadi kan disebut nama, benar ya? Identitas kaitannya dengan nama. Ya, karena Susianti besok. Kamu tidak punya pilihan karena kamu sejak dulu sudah diberikan oleh orang tua. Benar apa tidak? Sama dengan misalnya tempat tanggal lahir. Masa kamu mau pindah tanggal lahir? Ya bisa sih, tapi kan itu merubah dari apa yang sudah kalian lakukan. Seperti itu ya. Ada sedikit rasa malu, tapi hal itu sebenarnya tidak masalah. Nanti kita akan lanjutkan. Yang kedua, dibaca kan? Mengapa muncul perasaan tersebut? Mengapa identitas tersebut perlu disembunyikan? Mengapa muncul perasaan tersebut dan kenapa perlu disembunyikan? Kenapa? Malu, karena malu. Selain malu kira-kira apa? Ada upaya untuk merubahnya? Tidak usah ya. Nanti akan berubah ketika nanti mungkin dapat apa namanya biaya. Yang terakhir adalah apakah Anda merasa
Percaya diri menampilkan oke. Percaya diri apa enggak? Ada yang percaya diri, ada. Itulah yang nanti akan sedikit saya tanyakan mengenai kalian. Kita lihat beberapa yang ingin saya tanyakan, ada 5 poin. Yang pertama, coba yang pilih gelap silahkan angkat tangan. Yang pilih gelap silahkan angkat tangan. Apapun, ada 2 yang diperbandingkan. Silahkan kalau yang pilih gelap angkat tangan, nggak ada. Yang pilih terang angkat tangan. Angkat tangan yang tinggi. Berarti semuanya ya, oke turunkan. Yang kedua, percaya diri atau pemalu. Yang percaya diri angkat tangan tadi. Oke, 1, 2, yang tinggi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sisanya yang pemalu angkat tangan juga. Ada yang nggak angkat tangan, harus pilihan ya. Tengah-tengah. Oke, bolehlah. Selanjutnya yang ketiga adalah gunung atau laut. Kira-kira yang milih gunung, misalnya kamu jalan-jalan atau kalian orientasikan ke apalah, yang pilih gunung angkat tangan. Angkat tangan juga. 1, oke. 1 ya. Yang pilih laut angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5 semuanya. Yang pilih lainnya nggak ada. Oke, yang selanjutnya diperhatikan yang keempat, milih bakso, soto atau yang lainnya. Yang pertama, milih bakso, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, diperhatikan sekeliling kalian. Banyak ya. Yang pilih soto, 1, 2, 3, nggak apa-apa, bebas. Itu pilihan dari kamu, ya kan? Kemudian yang pilih lainnya, angkat tangan. Lainnya, angkat tangan yang kedua, yang lainnya. Lainnya ya kan? Boleh kamu pilih yang boleh. Makanan yang merepresentasikan apa yang bisa kamu pilih. Dan yang terakhir adalah ini. Ini. Yang ganteng angkat tangan. Yang ganteng angkat tangan. Yang merasa ganteng angkat tangan. Mana yang tinggi mas? Kamu nggak usah angkat tangan. Yang merasa ganteng coba angkat tangan. Lah, bisa kamu ganteng. 1, 2, 3, 4. Mas kenapa kamu nggak merasa ganteng? Jadi laki-laki yang merasa cantik angkat tangan. Nggak ada yang angkat tangan. Nggak ada lainnya. Karena pilihannya hanya berdua. Kamu mau setengah-setengah kan? Ya, yang laki-laki ganteng, yang perempuan merasa cantik. Selanjutnya ya. Oke. Oh iya bos. Oke, yang selanjutnya adalah apa itu? Refleksi. Refleksi yang pertama bisa kalian baca, enggak? Dibaca asal. Apakah Anda selalu berada pada satu visi identitas yang sama pada semua putaran permainan atau berubah-ubah? Apakah? Yang kedua dibaca enggak? Apakah Anda lagi bertemu dengan seseorang yang satu identitas pada putaran pertama, tapi berbeda identitas pada putaran berikutnya? Oke. Nah, dari 2 pertanyaan ini, paling tidak kamu tadi bisa mengamati teman-teman atau apa yang tadi saya sampaikan. Ada identitas yang kamu sama seperti temanmu dan ada identitas yang kamu tidak sama seperti temanmu. Ya, begitu. Gak mungkin kan yang tadi ganteng semua di sini kan gak mungkin. Yang cantik juga gak mungkin cantik semua karena ada 2 jenis kelamin yang berbeda. Nah, semua itu adalah beragam daripada identitas yang ada. Coba kita lihat video berikut. Silakan disimak. Ini kamu, bukan dia. Kamu yang beda dengan dia. Atau kamu yang punya nama, tanggal lahir, dan orang tua yang beda dengan orang lain. Sebuah identitas. Kamu baru datang ke kampus, bertemu orang-orang dengan
situ bisa kita lihat konsep yang pertama adalah di atas apa ini? Setiap orang memiliki banyak identitas yang sudah kalian paling nggak ada bentuknya yang sudah disebutkan. Bisa dilihat tadi ya, dan bermacam suku dan sebagainya. Itu kalau kita dalam lingkup yang luas. Tapi kalau yang lingkup yang kecil, kalian tadi bisa sedikit memahami perbedaan yang terkecil di antara kalian. Selanjutnya, konsep yang kedua adalah apa itu? Gunakan standar diri sendiri. Bisa kita lihat ya. Yang selanjutnya, Yuni, seorang siswi di sebuah SMA, berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya busana dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Hingga akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata. Kita bisa temui di lingkungan remaja. Rata-rata siswa hari ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki, baik itu fisik, prestasi, maupun sifat khusus. Menurut hasil FGD kami dengan para guru di 4 sekolah yang ada di Jawa Barat, bahwa dari 1 dari 4 siswa merasa minder karena fisik, dan 1 dari 5 siswa merasa minder karena tidak punya prestasi seperti orang lain. Hasil survei online kami terhadap remaja menunjukkan mereka tak mau menerima diri agar diterima dan dihargai. Bukannya sibuk menemukan dan mengenali potensi diri, mereka malah sibuk mengejar standar umum. Orang yang berkulit gelap sibuk memutihkan kulitnya karena iklan membuat standar kecantikan itu identik dengan kulit cerah. Yang keriting meluruskan rambutnya karena standar umum wanita anggun adalah berambut lurus terurai. Jika kita sibuk mengejar standar itu, coba pikirkan beberapa hal ini. 1. Setiap orang itu unik, gak mungkin ada satu standar dan cocok untuk semua. Setiap orang bisa punya standarnya masing-masing. Kalau standar orang ganteng itu mancung dan tinggi, lalu bagaimana dengan orang yang pesek dan pendek? 2. Standar itu diciptakan oleh iklan, industri, sinetron, atau budaya. Orang yang gagal membuat standar buat dirinya bakal jadi sasaran empuk buat para pencipta standar. Mereka lah yang bakal jadi korban iklan dan pengaruh lingkungan. 3. Standar itu relatif. Beda tempat, beda standar. Di Mauritania, sebuah negara di wilayah Maghreb di Afrika Utara Barat, misalnya orang yang cantik adalah orang yang berbadan subur. Di Jepang yang dianggap cantik itu yang giginya gingsut. Beda waktu bisa beda standarnya. Coba perhatikan fashion dari masa ke masa. Apakah standar tren itu sama? Misalkan saja tahun 80-an, pria yang dianggap ganteng itu berkumis tebal. Apakah saat itu masih berlaku? Tapi kalau yang sifatnya nilai moral itu universal. Sikap jujur di mana-mana dari dulu sampai nanti tetap dianggap baik dan keren. Jadi daripada ngejar standar cantik fisik, mending membangun inner beauty. Gak usah habisin waktu apalagi sampai menipu diri untuk terlihat sesuai standar fisik yang umum. Gak usah minder, kelihatan di bawah orang lain, atau sombong karena kelihatan lebih tinggi. Karena setiap orang unik dan gak bisa dibandingin. Kalaupun mau bikin standar dan membandingkan, buatlah standar tinggi buat dirimu sendiri. Bandingkan dirimu kemarin dengan dirimu hari ini. Apakah hari ini kamu lebih baik dari kemarin? Terus dorong dirimu sampai memenuhi standar best version of yourself. Ingat, kamu dilahirkan original. Kenapa harus mati sebagai kopian orang lain? baik, konsep yang ketiga bisa kalian lihat. Ada konsep yang namanya mencintai diri sendiri. Video yang tadi konsep yang kedua disampaikan melalui itu adalah, bisa kita tangkap ya, kita tidak perlu membandingkan identitas itu adalah terhadap orang lain atau standarnya standar orang lain, tetapi standarnya adalah standar dari
diri kita sendiri. Maka nanti ketika kita bisa menciptakan standar itu, rasa malu yang tadi kalian bilang itu nanti akan hilang. Kalian jadi orang-orang yang lebih percaya diri. Tapi kalau kalian membandingkan identitas itu dengan orang lain, maka tadi sudah dikatakan di dalam video tadi penjelasannya adalah yang namanya perbedaan itu diciptakan oleh iklan dan sebagainya. Ya, standar itu diciptakan bukan dari kita, tetapi dari hal-hal yang ada di luar kita. Jadi kamu tidak perlu membandingkan identitasmu dengan orang lain, tapi harus kamu bandingkan standar yang dalam ada di diri kalian masing-masing. Nah, dengan cara mencintai yang pertama adalah apa itu, Mbak? Mas? Satu. Apa? Kebaikan diri. Yang kedua adalah kesadaran penuh. Yang ketiga adalah oke, itu adalah konsepnya. 3 konsep tersebut. Sekarang yang bisa kita lihat adalah merefleksikan, mengaplikasikannya. Bisa dibaca yang pertama, Mbak. Jadi yang perlu kalian lakukan adalah mengucapkan terima kasih terhadap diri kalian. Kalian sudah bisa hidup dengan layak ya. Sekarang bisa berdiri sendiri. Ucapkan terima kasih terhadap diri kalian. Ayo kita sama-sama mengucapkannya. Nanti kalian bilang terima kasih untuk saya, gitu ya. Gitu ya. Mulai hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Terima kasih untuk saya. Ulangi. 1, 2, 3. Terima kasih untuk saya. Oke, jadi kalau saya harap kalian bisa mencintai diri kalian masing-masing. Yang kedua adalah habis ini yang bisa kalian lakukan adalah mengucapkan terima kasih atas apa yang teman dan orang tua serta orang-orang yang ada di dekat kalian. Itu perlu. Jadi mencintai diri itu yang pertama adalah mencintai, mengucapkan terima kasih pada diri kita, dan yang kedua terhadap orang-orang di sekeliling kita. Dan ini yang terakhir berupa yang namanya aplikasi. Kalian bisa mengaplikasikan ini. Saya rasa itu aja ya. Terima kasih atas pertemuan hari ini, semoga bermanfaat untuk kita. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.